kalau kalian tekan servo system itu nggak ada suaranya. Nah, ini cara mengaktifkannya. Remote tidak ada di dekat motor, otomatis jatuh atau apa ya. Itu kalau kita matikan, ada peringatan semacam alarm. Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ide Semu. Kali ini Mas Bejo mau bikin video santuy tentang remote yang ada di NMAX Neo S. Sebelum Mas Bejo menjelaskan tentang fitur apa saja dan apa saja yang perlu dinotis ya, atau dikasih catatan tentang remote dari NMAX ini, Mas Bejo ingin menjelaskan bahwa kalau kalian beli NMAX Neo S ataupun NMAX Turbo ataupun Aerox, pokoknya motor-motor yang ada remote-nya di Yamaha itu cuma dapat satu saja. Nah, ini cuma dapat satu saja, cuman nggak usah khawatir kalau ini hilang. Itu ada yang namanya kode PIN ya, yang bisa kalian registrasi di dealer kalau hilang, sehingga kalian mendapatkan remote yang baru. Ya wes, nggak usah berlama-lama, kita akan belajar bersama-sama tentang remote yang ada di NMAX Neo S. Sebelum kita menghidupkan, pastinya kita harus ketahui dulu remote itu off atau on ya, itu tersambung atau enggak. Kalau tidak tersambung, kita mulai dari tidak tersambung ini di pitek nggak akan bereaksi apapun. Karena apa? Karena biasanya kalau di pitek ini itu ada yang namanya answer back system ya. Nah, ini answer back system nggak ada, dan di kontak nggak ada, meskipun secara remote itu dekat. Nah, cara menghidupkannya yaitu ditekan lama beberapa menit, beberapa detik lah. Nah, sudah aktif teman-teman. Nah, ini yang dinamakan answer back system. Jadi kalau untuk di NMAX itu tidak ada yang namanya alarm ya. Jadi meskipun dihoyak-hoyak model apapun itu nggak ada. Cuman kalau untuk di NMAX Neo ada yang namanya answer back system. Dan answer back system ini kan berbunyi sekaligus juga lampu hazard di depan dan belakangnya itu menyala. Nah, kalau kalian nggak suka suaranya, aku nggak suka suaranya Mas Bejo, aku maunya itu cuma lampunya saja yang nyala, itu bisa di setting teman-teman. Cara settingannya itu yang pertama, ini kan berbunyi ya. Nah, kalau settingannya pertama itu ditekan sampai gini, terus ditekan lagi lama sampai bunyi titit seperti barusan, sehingga kalau kalian tekan servo system itu nggak ada suaranya. Nah, ini cara mengaktifkannya lagi gimana, juga sama, ditekan lagi lama selama ada itunya. Nah, ini tit. Nah, itu ada aktif teman-teman. Nah, ini yang dinamakan answer back system, itu cara mengaktifkan dan cara mengoffkan. Terus selanjutnya adalah saat kita hidupkan, tekan, hidupkan, nggak perlu sampai ada layar ya, pokoknya posisi seperti ini, itu posisi fuel dan seat ya, nggak usah pakai gini. Itu kan biasanya kita lupa, saat jauh itu berbunyi teman-teman. Nah, itu diperingatkan. Tandanya apa? Tandanya masih off ya, dan masih berbahaya, sehingga kalian harus mengoffkan. Nah, terus cara menghidupkan itu ya ditekan kiri. Nah, itu bisa. Nah, seperti ini baru bisa di-off-kan. Kok di-off-kan, di-on-kan. Itu bisa nyala. Terus habis itu di NMAX Neo S ini juga dilengkapi dengan fitur ya, fitur lampu hazard hidup saat posisi mesin mati. Kita contohkan, yaitu caranya kita taruh sini aja remote-nya biar gampang. Mesin mati Mas Bejo,
Katanya hidup kayak mobil. Kok nggak ada? Cara mengaktifkannya yaitu kita on-kan sampai nyala ya. Nggak perlu mesin hidup. Ini dinyalakan secara hazard ya. Nah, ini kan posisi layar berkembang, speedo berkembang sehingga akan boros aki ya. Tapi ini posisi dimatikan. Posisi dimatikan, mesin off, secara lampu hazard itu hidup. Nah, caranya seperti itu. Jadi ini berguna untuk saat kita berada di perjalanan jauh dari rumah, mandek mendadak di tempat geram dan segala macamnya, itu kan mengirit aki ya, atau mengirit ACCU. Kalau matikannya gimana? Kok nggak bisa mati Mas Bejo? Cara matikannya juga sama, yaitu di on-kan, lalu diginikan, itu udah mati. Nah, itu adalah hal-hal mendasar lah ya yang bisa Mas Bejo jelaskan tentang NMAX Neo S. Setelah selesai dan segala macamnya, kita akan coba praktekkan tentang seandainya Mas Bejo, seandainya kunci kontak itu jatuh di jalan. Nah, NMAX itu punya fitur apa saja? Nah, kita mulai ya, kita simulasikan. Ini contohnya ada di sini. Nah, kita hidupkan. Posisi hidup kita simulasikan saat remote-nya itu jatuh. Saat remote jatuh, apakah mati motornya? Kita jarak beberapa meter. Kita taruh sini lah ya, dekat remote. Nah, itu di sana. Remote tidak ada di dekat motor, otomatis jatuh atau apa ya. Itu kalau kita matikan, ada peringatan semacam alarm. Lah, tapi ini masih bisa di starter. Masih bisa di starter. Masih bisa nyala. Nah, ini berbahaya Mas Bejo. Tunggu dulu. Ini diginikan. Oh, coba ini tanda saat remote jatuh. Dikunci setir. Kunci setir. Loh. Dinyalakan lagi. Masih bisa nyala lagi. Kan berbahaya Mas Bejo. Ya, itu adalah fitur. Jadi kita diberikan waktu peringatan ya, sekitar 30 detik untuk bisa kembali ke tempat di rumah, tempat kuncinya ketinggalan pertama, atau tempat di mana itu jatuh. Jadi kita ada semacam toleransi waktu untuk keliling, jalan-jalan atau mencari remote yang sedang jatuh, tempatnya itu ada di mana. Nah, itu teman-teman. Jadi diberikan toleransi, dan ini nggak akan bertahan lama. Saat kedip-kedipnya mati, ini sudah nggak bisa. Jadi keamanannya itu dipikirkan banget oleh Yamaha gitu loh ya. Jadi nggak usah khawatir, loh itu nanti takut dibegal apa enggak Mas Bejo, atau bahaya apa enggak. Ya, kalau menurut Mas Bejo enggak. Ini malah tak pikir fitur yang sangat smart banget ya, sangat keren banget ya. Karena apa? Karena kita diberi waktu, diberi toleransi oleh motornya untuk kembali mencari remote atau pulang ke rumah. Karena apa? Karena kalau langsung mati itu ya agak susah kita kalau ada di mana-mana. Nah, itu yang bisa Mas Bejo jelaskan tentang apa saja yang ada di remote di NMAX Neo S. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di ID Semu. Matur nuwun, terima kasih.